Hello everyone, my name is Noviani with NPM 224110022. At this meeting, we will discuss about ukuran pemusatan data kelompok. Apa itu pemusatan data? Pemusatan data adalah suatu ukuran pemusatan data yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean, median, dan modus. Mean yaitu perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Median adalah nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul pada distribusi data berkelompok. Kemudian di sini bisa kalian lihat ada rumus-rumus dari mean, median, dan modus. Jadi mean itu X sama dengan FI dikali XI dibagi dengan FI. Kemudian median itu ME sama dengan B ditambah P dalam kurung 1/2 N dikurang F dibagi dengan F. Kemudian modus ada MA sama dengan B ditambah P D1 dibagi D1 ditambah 2. Kemudian adalah pengertian dari mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah dari sekumpulan data yang dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan X dan rata-rata hitung untuk populasi disimbolkan dengan rumus perhitungan rata-rata hitung dibedakan menjadi 2, yaitu rata-rata hitung data yang tak berkelompok dan rata-rata hitung data berkelompok. Akan dipaparkan juga rata-rata gabungan dari beberapa kelompok. Data yang dikenal juga dengan rata-rata hitung data berbobot. Kemudian ada rata-rata hitung atau data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok dapat disajikan secara tunggal atau sering pula disajikan dalam daftar sefrekuensi. Kemudian yang kedua, rata-rata hitung untuk data berkelompok, dan yang terakhir rata-rata gabungan. Kemudian ada pengertian dari median, yaitu median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah disusun dari data terkecil sampai data yang terbesar atau sebaliknya. Selain sebagai ukuran pemusatan data, median juga dijadikan sebagai ukuran letak data dan dikenal sebagai kuartil 2 atau Q2. Rumus perhitungan median dibedakan untuk data tak berkelompok dan data berkelompok. Kemudian yang pertama ada median untuk data tidak berkelompok, yaitu median untuk data tak berkelompok baiknya disajikan secara tunggal ataupun data frekuensi ditentukan dengan 3 langkah, yaitu A. Mengurutkan data berdasarkan nilainya, misal X1, X2, X3, dan seterusnya. B. Menentukan letak median dengan N menyatakan banyak data. Rumusnya K sama dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Atau N menyatakan banyak datanya. Kemudian yang C menentukan nilai median. Kemudian yang kedua yaitu median untuk data berkelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan B ditambah P buka kurung 1/2 N dikurang F dibagi dengan F. Keterangannya, B sama dengan batas bawah kelas median. Ialah kelas di mana median terletak. Kemudian yang P itu ada panjang kelas median. N itu adalah ukuran sampel atau banyak data. F adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Dan yang terakhir ada F atau F kecil itu, tadi kan yang F besar, sekarang F kecil, ini adalah frekuensi kelas mediannya.
Nah, kemudian ada modus. Modus untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi digunakan ukuran modus. Ukuran ini secara tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata data kualitatif. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Sekumpulan data dapat memiliki lebih dari sebuah modus. Nah, yang pertama kita akan membahas modus untuk data tidak berkelompok. Menghitung modus dari data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Kemudian yang kedua, modus untuk data berkelompok. Rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah P buka kurung B1 dibagi B2 ditambah B2 B1 dibagi B1 ditambah B2. Keterangannya yaitu B ini menyatakan batas bawah kelas modal ialah kelas interval dengan frekuensi yang terbanyak. Kemudian P adalah panjang kelas modal. Kemudian ada B1 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modal. Kemudian ada B2 di sini yaitu frekuensi kelas data kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar. Tadi kan lebih kecil, ini lebih besar sesudah tanda kelas modal. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Okay? Maybe that's all our material at today meeting. We will discuss the text material at the next meeting. Bye.